nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu qulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Al-ayah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, unzuru ila man huwa asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum fa huwa ajdaru an la tajdaru ni'matallahi alaikum. Al-hadis. Ikhwati iman rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas segala nikmatnya, baik itu nikmat iman, nikmat kesehatan maupun segala anugerah yang Dia berikan, bisa membuat kita hidup dengan aman tentram hingga bisa berkumpul pada hari ini. Ikhwati iman rahimakumullah. Di kesempatan kali ini khatib ingin sedikit menyampaikan tentang bersyukur. Karena dalam ayat lain Allah selalu mengatakan, tetapi kenapa manusia kurang bersyukur atas anugerah Allah. Ikhwati iman rahimakumullah. Syukur didefinisikan dengan secara singkat yang berarti terima kasih atau menyampaikan atas segala sesuatu yang diberikan. Dan para ulama mendefinisikan syukur itu adalah sebagai mendayagunakannya seseorang atas segala nikmat yang telah Allah berikan, baik itu berupa pendengaran, penglihatan, ataupun yang lainnya, digunakan sesuai dengan kehendak yang menganugerahkannya. Nah, ulama di sini menyampaikan bahwa sesungguhnya syukur itu adalah mendayagunakan, berarti adalah menggunakan apa yang kita miliki dalam kehidupan kita, baik berupa pendengaran, penglihatan, harta, kesehatan, maupun yang lainnya. Karena yang demikian itu merupakan anugerah dari Allah. Contoh, tatkala kita masih bisa berjalan dengan sehat, masih bisa berlari ke sana ke sini, maka bersyukurlah kepada Allah, karena mungkin banyak orang di luar sana yang tidak bisa berjalan dengan normal layaknya kita. Atau contoh lain, kita masih bisa makan dengan pangan yang tercukupi, baik itu nasi, lauk pauknya, sayuran. Tapi kita lihat kepada orang yang lain mungkin di luar sana ada yang lebih kurang dari kita. Maka dari itu apa yang telah Allah anugerahkan kepada kita, syukuri. Dalam ayat yang khatib tadi bacakan, memiliki arti, hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezeki yang baik-baik yang kami berikan kepadamu, dan bersyukurlah kepada Allah jika benar-benar kepadanya kamu menyembah. Quran Surat Al-Baqarah ayat 172. Dalam ayat ini Allah memerintahkan kita selaku umat muslim, selaku orang-orang yang beriman, agar bersyukur atas segala rahmatnya, baik itu berupa makanan yang tadi Allah sampaikan. Nah, rezeki ini perlu kita syukuri. Tapi mengapa di antara kita masih banyak orang-orang yang kurang bersyukur? Syukuri segala nikmat Allah, segala anugerah yang telah Allah berikan, jika benar-benar kamu menyembah kepadanya. Dalam hadis pula Rasulullah menjelaskan, unzuru ila man huwa asfala minkum.
Lihatlah orang yang berada di bawah kalian. Maksudnya adalah orang-orang yang lebih kurang dari kita. Wala tanzuru ila man huwa fawqakum. Dan janganlah kamu melihat orang-orang yang berada di atas kita. Maksudnya orang yang memiliki nikmat berlebih. Fahuwa ajdaru an la tajdaru nikmatallahi alaikum. Karena hal itu lebih pantas agar kalian tidak menganggap rendah nikmat Allah yang telah dianugerahkan kepada kalian. Di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kita melirik orang yang di bawah kita atau orang yang lebih kurang dari kita. Supaya apa? Supaya kita bersyukur kepada Allah atas segala pemberiannya. Belum tentu kita memiliki harta yang banyak, tapi orang yang lebih di bawah kita belum tentu pula memiliki harta seperti kita. Dan apabila kita terlalu banyak melihat nikmat Allah itu ke atas, selalu terbesit di hati kita, kok dia punya ya, tapi aku gak punya. Nah, itulah orang yang tidak bersyukur. Padahal Allah telah menentukan rezekinya, nikmatnya pada hari itu. Ia masih diberi kesehatan. Tapi coba bayangkan kalau kita terus melihat orang yang di atas kita, akankah kita terbesit dalam hati kita rayuan godaan-godaan syaitan yang membuat kita melakukan hal-hal seperti mencuri, merampok, iri, dengki. Padahal Allah telah menentukan anugerah dan nikmat yang telah diberikan kepada kita, supaya kamu tidak menganggap rendah nikmat Allah. Sungguh Allah itu maha kaya. Ikhwatul iman rahimakumullah. Coba kita melihat orang-orang di sekitar kita. Apakah mereka sudah tercukupi kebutuhan hidupnya? Apakah mereka sudah layak tinggal? Apakah mereka sudah layak makan-makan? Tapi mereka mensyukuri apa adanya. Ikhwatul iman rahimakumullah. Kembali lagi kepada diri kita. Syukuri apa yang telah Allah berikan. Allah memberikan kita pakaian yang lembut, halus. Lalu Allah memberikan kita segala sesuatunya, baik itu kesehatan, baik itu anggota badan. Kita diberikan sepasang mata, kita diberikan sepasang kaki. Untuk apa? Untuk melangkah ke arah yang lebih baik, untuk mensyukuri nikmat Allah. Dengan kita diberikan nikmat seperti ini, Allah mengharapkan agar kita bisa bersyukur kepadanya. Dengan apa? Allah dengan tadi ulama menjelaskan mendayagunakannya sesuai dengan hak yang menganugerahkannya. Berarti menunjukkan kepada kebaikan dari segala sesuatu yang Allah berikan kepada kita, baik harta maupun anggota badan ataupun yang lainnya yang telah Allah anugerahkan kepada kita. Barakallahu. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dinihi wa kafa billahi syahidah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ikhwati iman rahimakumullah. Banyak sekali keuntungan apabila kita bisa bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang telah Allah berikan. Bahkan di ayat lain Allah memberikan hikmah kepada Luqman, yaitu bersyukurlah kepada Allah. Dan barang siapa yang bersyukur kepada Allah, maka sesungguhnya ia bersyukur untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa yang tidak bersyukur, maka sesungguhnya Allah maha kaya lagi maha terpuji. Di sini Allah memberikan hikmah kepada Luqman bahwasanya segala sesuatu kebaikan yang kita kerjakan, segala sesuatu kebaikan yang kita amalkan, segala sesuatu nikmat yang kita syukuri, itu merupakan kebaikan untuk diri kita sendiri, bukan untuk diri orang lain. Karena penyelamat diri kita sendiri adalah diri kita sendiri, bukan diri orang lain. Dengan kita mensyukuri segala sesuatu hal, seperti tatkala kita diberi
sebuah hadiah oleh sahabat kita, oleh kerabat kita, oleh teman-teman kita, syukuri, itu merupakan pemberian dari Allah. Jangan sampai kita malah berkata, apa ini? Kok kurang? Nah, jangan sampai terjadi hal seperti itu. Berarti kita tidak mensyukuri akan nikmat Allah yang telah Allah berikan. Di ayat lain pula, keuntungan dari mensyukuri adalah la in syakartum la azidannakum. Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Siapa yang tidak tergiur dengan nikmat Allah? Tatkala nikmat kita Allah berikan hanya segini, lalu kita bersyukur kepada Allah, keesokan harinya Allah menambah nikmat kita. Pasti setiap orang akan berbahagia atas nikmat Allah yang telah diberikannya, apalagi ditambah. Siapa yang tidak tergoda akan nikmat Allah, baik itu berupa harta, kesehatan, ataupun barang-barang yang mewah seperti mobil, motor, atau apapun itu, yuk kita syukuri. Siapa tahu Allah menambah nikmat kita pada keesokan hari atau pada lain hari. Dengan begitu, apa sih yang kurang? Allah memerintahkan kita sebagai orang-orang muslim, orang-orang yang beriman kepada jalan kebaikan, kepada jalan kebenaran, kepada jalan yang hak. Maka kita harus sami'na wa ta'na. Kami dengar, kami taat. Maka tatkala Allah memerintahkan kita sebagai umat yang beriman untuk bersyukur, maka syukurilah. Ikhwatu iman rahimakumullah, ada pula kerugian bagi orang yang tidak bersyukur. Nah, di sini menjadi sebuah patokan bagi diri kita, bagi khatib sendiri maupun ikhwatu iman khalayak, menjadi patokan bagi kita. Walakinna aktsara nasi la yashkurun, akan tetapi kebanyakan manusia tidak bersyukur. Nah, ini yang merupakan tamparan diri bagi diri kita. Mengapa kita kurang bersyukur kepada Allah? Ada apa? Bahkan bagi kita yang tidak bersyukur, ingat ada sanksi dari Allah. Wala in kafartum inna azabil lasyadid. Dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Nah, menjadi sebuah pertanyaan bagi diri kita, apakah kita ingin bersyukur atau kita ingin mendapatkan azab Allah? Lebih baik bersyukur, karena kenapa? Bersyukur itu dapat keuntungan. Tapi tatkala kita tidak bersyukur, maka bisa jadi Allah memberikan azabnya. Dan Allah pun memberikan sebuah perumpamaan. Dan Allah telah membuat suatu perumpamaan dengan sebuah negeri yang dahulunya aman, lagi tentram, rezekinya datang kepadanya melimpah ruah dari segenap tempat, tetapi penduduknya mengingkari nikmat-nikmat Allah. Karena itu Allah merasakan kepada mereka pakaian kelaparan dan ketakutan, disebabkan apa yang selalu mereka perbuat. Nah, coba deh bayangkan, tatkala kita satu komplek mendapatkan nikmat-nikmat Allah yang begitu luar biasa, baik itu kesehatan maupun keamanan dan kenyamanan, tapi tatkala ada segenap penduduk yang mulai tidak mensyukuri nikmat Allah, lalu Allah memberikan azabnya dengan rasa kelaparan, ketakutan. Apakah itu rugi bagi diri kita? Maka dari itu ikhwati iman rahimakumullah, khatib mengajak kepada diri kita sendiri, khatib pun mengajak pada diri khatib sendiri agar selalu mensyukuri nikmat Allah apapun yang telah Allah berikan, baik itu merupakan pendengaran, penglihatan, harta, dan anugerah-anugerah lainnya. Sekian yang khatib sampaikan, mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dan kesalahan. Tutup dengan doa, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala shalihan tardahu wa adkhilni bi rahmatika fi ibadikas sholihin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.